Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Aye di channel Pondok Pinang Bersatu. Aye Syarif Hidayatullah selaku Ketua Pondok Pinang Bersatu. Sedikit ingin berbagi pengalaman lah dengan teman semua. Di Pondok Pinang Bersatu kita berhimpun dalam komunitas masyarakat yang anggotanya adalah orang Pondok Pinang yang mungkin masih tinggal di Pondok Pinang ataupun orang-orang Pondok Pinang yang sudah hijrah ke beberapa tempat yang mungkin karena pernikahan, karena pindah rumah dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak tinggal di Pondok Pinang. Tapi kita semua berhimpun dalam komunitas Pondok Pinang, baik masyarakat yang tinggal di Pondok Pinang maupun yang ada di luar Pondok Pinang. Teman-teman semua, dulunya memang orang Pondok Pinang juga zaman Ayah masih pada kecil nih, orang tua kita tuh dulu pada suka merantau. Ada yang bekerja atau berdagang, ada yang di Padang, di Medan, di Manado, di Palembang dan sebagainya lah ya. Jadi orang Pondok Pinang dulu itu juga adalah para perantau juga ya, gitu. Memang cuma sekarang karena Pondok Pinang bagian dari kota Jakarta yang sudah menjadi ibu kota, sehingga banyak sekarang orang daerah yang justru datang kemari. Teman-teman semua, kalau kita berorganisasi itu banyaklah lika-likunya ya. Di negeri kita ini organisasi mungkin ribuan kali jumlahnya ya. Ada yang resmi terdaftar, ada juga yang tidak resmi. Nah, teman-teman semua, ketika kita berorganisasi, kan tentu banyak bagian-bagiannya ya. Saya mungkin mengumpamakan seperti sebuah bangunan lah. Kalau kita ingin mendirikan sebuah bangunan, tentu awalnya kita bikin pondasi. Semakin tinggi bangunan yang ingin kita bikin, semakin kuat, semakin dalam pondasi yang kita tanam. Nah, teman-teman semua, ketika pondasi ini sudah dipancangkan, sudah ditancapkan ke bawah dengan kuat, dengan kokoh, maka pondasinya akan tertimbun dengan tanah, enggak kelihatan. Nanti mulailah tumbuh bangunan-bangunan yang semakin tinggi. Yang tampak kelihatan hanya bangunan saja, tapi pondasinya enggak kelihatan. Walaupun bagaimana, tetap saja bangunan itu tidak akan berwujud, tidak akan berdiri, tidak akan kokoh kalau pondasinya enggak ada. Jadi begitu juga kita dalam sebuah organisasi, peran kita masing-masing mungkin berbeda. Ada yang perannya menjadi top leader, ada yang perannya di pucuk pimpinan, ada yang perannya di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah, ada atau mungkin juga bahkan perannya tidak kelihatan. Tapi justru sebetulnya yang tidak kelihatan itu punya peran yang sangat penting. Sama seperti hanya tadi pondasi. Pondasi itu walaupun tidak kelihatan, dia punya peran yang sangat penting. Nggak akan berdiri sebuah bangunan kalau nggak ada pondasinya. Nah, teman-teman, contoh lain misalnya, bagian-bagian sebuah kendaraan itu banyak. Ya, ada setir, ada jok, ada dashboard, ada roda, ada macam-macam lah, mesin segala macam. Tapi banyak juga yang mungkin tidak diperhitungkan, tidak kelihatan. Misalnya baut saja kan gitu ya. Nah, ketika ada sebuah roda mobil, kemudian copot saja satu bautnya, maka si pengemudi nggak berani ini mengendarai kendaraannya. Kenapa? Karena khawatir berbahaya. Jadi walaupun dalam roda itu ada beberapa baut, dalam mobil itu ada beberapa roda yang berarti kalau kita hitung jumlah bautnya sangat banyak, tapi satu saja bautnya copot, dia khawatir. Nah, temanku semua, ketika kita mengambil bagian dalam sebuah organisasi, jadi apapun kita,
jangan baperan lah gitu ya istilah sekarang. Eh, Ternyata memang ada orang yang memang mesti diperankan di depan, ada orang yang mesti diperankan di tengah, di belakang, atau mungkin di balik layar. Jadi dia punya peran penting, punya fungsi yang penting, tapi memang dia tidak kelihatan. Kadang-kadang kita tuh begini, suka berasumsi lah. Enakan di dia dong, nggak ngapa-ngapain, tapi menjadi terkenal gitu ya. Sedang kita yang dari awal berjuang, dari awal capek-capek membangun organisasi ini, tapi mungkin tidak terkenal, tidak dapat pujian dari masyarakat dan sebagainya. Teman-teman semua, ketika kita berorganisasi, sebetulnya apa sih yang kita cari kan gitu. Maka ketika kita berkecimpung dalam sebuah organisasi, yang penting adalah kita samakan visi misinya dulu. Kita mau ngapain? Kita punya tujuan apa? Nah, kalau sudah menyamakan visi misi, sudah punya tujuan bersama, maka tujuan bersama itulah yang dikedepankan, itulah yang dipentingkan. Mau posisi apapun kita, yang penting tujuan kita ini, tujuan bersama itu tercapai. Perkara siapa yang di depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang, itu bukan masalah. Barangkali ketika kita merintis sebuah organisasi, kita sudah berkeringat, sudah bercapek-capek, sudah mungkin banyak pengorbanan yang dikeluarkan, tapi ternyata di depan yang tampil beda lagi. Gak masalah. Yang penting tujuan bersamanya tercapai. Nah, teman semua, kita ini manusia memang bukanlah makhluk individu. Kita ini makhluk sosial. Artinya kita adalah makhluk yang saling ketergantungan, kita saling membutuhkan satu sama lain. Maka itulah pentingnya ada wadah organisasi. Wadah organisasi itu bukan berarti kita mau mengkelompok-kelompokkan orang, tapi disitulah kita belajar bermasyarakat, belajar bersosialisasi. Mungkin kalau bagi pemula juga belajar bagaimana kepemimpinan. Justru semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin banyak link yang terbangun. Jadi kalau bahasa agama itu semakin banyak silaturahminya kita. Nah, tentu ketika kita semakin banyak bersilaturahmi, semakin banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, terpenting adalah jangan baper, jangan kepengen kita nih yang dianggap hebat, kepengen kita nih yang dianggap penting dan seterusnya. Tapi mari ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi apa sajalah kan gitu ya. Jangan kita nih yang merasa paling hebat. Justru mungkin kita memang punya peran, kita penting, tapi juga ada banyak teman-teman lain yang penting, yang semuanya penting. Tidak ada yang paling penting, semuanya penting. Dan mari jalan beriringan, kita bangun bersama wadah yang kita bentuk, yang kita berkumpul di dalamnya untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan masyarakat. Karena kata Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi ketika kita berhimpun dalam sebuah komunitas, sebuah organisasi, jangan kita mencari keuntungan pribadi. Justru keberadaan kita adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Teman-teman semua, mungkin sekelumit lah ya dari Pondok Pinang Bersatu. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi lah yang lebih spesial dalam rangka membangun kepercayaan diri kita, dalam rangka membangun skill barangkali ya, kemampuan kita, dan seterusnya sehingga kehadiran kita bermanfaat buat orang banyak, tentu khususnya juga buat kita. Selama banyak pergaulan, jangan ego yang dikedepankan. Selama banyak pergaulan, tentu kebersamaan, kepentingan bersama yang harus kita kedepankan. Saya kira sekilas itu dulu. Kapan-kapan kita ketemu lagi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.